Saya ulangi, barang siapa yang mencari ridho Allah, ya dengan dia mendapatkan marah manusia, ya, maka Allah akan ridho sama dia dan Allah akan buat manusia ridho pula kepada dia, senang sama dia. Ya. Dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, segala, pokoknya aku harus hidup, nak haram, nak halal, hantam, uji dia. Pokoknya aku, ya, pacak begawi, nak haram, nak apa, berarti ini sudah apa? Mendahulukan apa ridho? Ridho manusia, ridho makhluk, ridho dunia untuk akhirat. Padahal akhirat itu kata Allah khairun wa abqa, lebih kekal, lebih bagus. Ya. Niscaya Allah murka sama dia dan Allah juga akan buat manusia murka kepadanya. Jadi bukan hanya murka Allah yang dia dapat, orang-orang lama-lama benci dia dan murka sama dia. Ya. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat untuk dunia yang sedikit. Tinggalkan hal-hal yang di situ ada kemurkaan dari Allah. Kerja riba, tinggalkan. Ya. Berkawan dengan kawan-kawan yang ngajak ke neraka, tinggal ke. Ya. Suatu yang di situ ada kemurkaan Allah, tinggalkan. Insya Allah kita dapat ridho Allah, dapat ridho seluruh manusia. Jangan takut, jangan tunda. Kalau masalah ibadah kita tadarruj, pelan-pelan. Tapi kalau dalam masalah hal yang di situ ada ya, kemurkaan Allah, maksiat, tidak boleh kita pelan-pelan. Dikit-dikit dulu ninggal ke gelek nih. Ya. Sabu-sabu nih sekantong dulu, biasa 3 kantong. Ya. Tidak boleh sih itu. Terpeci mati pas setengah kantong, sama baik hitungannya. Ya, jadi kalau ketaatan sedikit demi sedikit, yang sunnah maksudnya seperti sholat malam, ya dia mau 3 rakaat silakan, asal dawam. Puasa, ya dia Senin Kemis dulu misalnya, baca Quran sehari setengah halaman atau seayat rutin, tidak masalah. Tapi kalau dosa tidak boleh. Kawan lah berhenti boleh tinggal ke kok sudah, tapi sebatang dulu ku tinggal ke. Maksudnya apa? Ya sebungkus. Jadi sebatang ku tinggal. Berapa batang sehari masih? Tidak boleh cak itu. Ya, tidak boleh. Seperti sedang ngudut merokok mati, ya maka kita mati dalam keadaan berdosa. Tabdzir, ngerokok itu tabdzir. Buang-buang harta. Sedekah 10.000 beranak matilah. Ngudut 25.000 sebungkus itu, yang mil belum yang apa, yang mahal itu apa namanya, jagung, yang rokok lama, jagung, ya J Samsu itu mahal. Ada orang yang rokok itu 3 bungkus sehari, bayangkan. Itu kalau dia rutin nih harga rokok itu tidak dibeli kayaknya, dia tabung haji dia, umroh tiap tahun, bayangkan coba, 60 kali kalau umur dia 60 tahun. Bayangkan dia apa ngowes roda 3 sampai betis metu kan perisesan untuk beli rokok. Coba dia benar-benar buat ketaatan, ya Allah, sesugo dia. Pertanyaan di akhirat kaget dah katik karena dia hidup susah ya kan. Tapi dia tabung ke itu untuk akhirat. Oh ya Allah, alangkah nikmat hidup itu. Tapi tidak. Dunia susah, kubur engkau, akhirat ya mengep. Nah, ini yang tak lemak. Ya, ini usahakan ya. Balik ke hadis lagi, cari ridho Allah. Bagaimanapun keadaan, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jauhi yang namanya murka Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau laknat-laknat yang ada di dosa-dosa yang disebutkan itu, jauhi segalanya. Sehingga kita benar-benar dapat ridho dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang menjauhi kemaksiatan diganti Allah dengan kebaikan. Itu perkara yang pasti dari Allah Azza wa Jalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai Allah, ya walaupun orang lain mencemooh, menjelekkan dia, buyan dan budak ini. Lah sudah sekolah lama-lama, memang jurusan dia tinggal ke gawe ini. Dibuyan kuwong, buyan budak ini. Jabatan tinggi ditinggal kenyo. Gawe majak iwong tinggal kenyo. Ya, gawe nganak ke duit tinggal kenyo. Wong bingung, padahal ini lokak galau ini. Tapi dia galak dia.
Bakal masuk neraka rengko. Neraka tuh rengko, ujungnya kan ko kan, rengko. Neraka rengka sama aja. Ya, usahakan jangan sampai kita melakukan sebuah amalan yang itu mendatangkan murka Allah. Ingat, azab Allah bukan suatu yang kecil, bukan. Ya. Kalau kita lihat azab di muka bumi ini yang paling besar, itu dak kate secuil dengan azab Allah di akhirat. Ya, ingat, perkara akhirat perkara pasti. Sebagaimana kita tahu besok ada pagi. Tak kate wong ngingkari, besok dak kate pagi, besok langsung sore, buyan budak itu. Pasti itu, orang sudah ilmu doruri itu. Besok pasti ada pagi. Nah, itulah akhirat. Dan akhirat udah jelas. Kalau sudah masuk alam akhirat untuk lama-lama ruginya nyari ridho makhluk, ya, mendapatkan murka siapa? Allah. Bodoh, orang paling bodoh itu. Ya. Coba main ini, kita injuk-injuk ke contoh gambaran. Aku ada duit 1.000. Ya, ini 1.000 masuk ke amplop, tunjuk tahu ini 1.000. Yang ini 1.000.000. 1.000.000. Pilih mana kau? Kalau milih 1.000 apa nama budak ini? Bengak bu ya? Bengak. Ya lah jelas aku tahu ini. Nah, ini jelas-jelas perkara pasti akhirat itu kekal, dunia ini menipu. Masih dia dak semayang, masih dia dak puasa. Masih dia dak mayang zakat atau yang lainnya. Atau dia tahu yang taruhlah yang wajib-wajib dia gawe tetap tercela kalau dia tahu bahwasanya amalan sunnah ini mendatangkan cinta Allah, dia tinggalkan, rugi ini. Tercela orang ini. Ya. Numbuh ke jenggot ini. Pahala beda. Pahala besar pahalanya ini jenggot ini. Apa susah ya numbuh ke bae? Ndak usah kamu borai sampo, biarlah dia mah itu. Nak mekar sini mekar biarlah. Pahala. Apa susahnya? Tunggu dia manjang sampai tua kemudian meninggal dunia melakukan sunnah ini. Atau yang lainnya calon cingkrang. Apa susah yang ngawe gitu coba? Ketemu wong senyum, ndak usah mengut, ya kan? Ndak katanya susah. Nah ini coba perhatikan yang caca ini kecil-kecil, pahalanya banyak. Ada perkara itu kecil tapi pahalanya besar. Apa dia? Senyum. Besar pahala senyum itu. Kata Nabi, tabassumuka liwaji akhika sadaqah. Laka sadaqatun. Senyum engkau kepada saudaramu semuslim sedekah. Senge kalau bahasa gitu. Nah itu. Yang ini. Woi, banyak loh kak bahalo ini ya. Jadi usahakan kita mencari ridha Allah dan beramal sebanyak mungkin. Wa tazawwadu kata Allah, bekal terus kita ini. Kitalah dekat, ingat, kitalah dekat nian dengan yang namanya kiamat. Walaupun kita tidak tahu. Dari mana Ustaz tahu? Dari tanda-tandanya. Kematian mendadak banyak berdegup, ya. Tengoklah berdegup, kubur ke apa? Bukan sewada, wong ini. Sampai tekemeng yang ngali-ngali apa? Ngali kuburan itu nah. Apa kemeng bahasa Indonesianya? Lelah, ya. Iya, lelah. Iya. Bayang tanda kiamat. Masih santai baik kita. Ya, santai. Enggak, kita harus ini tunjukkan ini, perbanyak ibadah kita. Zikir kan mudah zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa la ilaha illallah akbar. Itu perbanyak terus waktu senggang. Fa idza farauta, jika selesai kata Allah, fansab, ibadah lagi, sungguh-sungguh lagi. Terus mah itu. Ya, sampai kita ya ditetapkan oleh Allah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja penjelasan tentang bab al-khauf. Ini juga dijelaskan dalam kitab usul ats-tsalatsa. Insyaallah minggu depan bab tawakal. Ini bagus sekali. Bab tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Insyaallah kita akan bacakan minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, penyakit, baik penyakit badan, penyakit dompet, ya. Dijaga oleh Allah Azza wa Jal sehingga kita bisa menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu harus ada bulgho. Aku udah nyebut penyakit dompet tadi karena menuntut ilmu juga ada bulgho, bekal. Ya, motor udah diisi bensin, nyampe dah ke sini. Nogong kamu. Sebentar. Ini masih kita dalam bulan
bulan haram ini. Sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Ya banyak berdoa sama Allah. Jangan di bulan Ramadan semangat. Bulan 10 hari Dzulhijjah ini juga lebih utama. Allah bersumpah malah. Jadi kita banyak berdoa, minta sampai ke di bulan Dzulhijjah dan minta taufik oleh Allah mudah beramal soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.